Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadirin sidang jamaah salat zuhur, para shaimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk hari yang tiga. Ya, hari keempat ya hari keempat ya. Insyaallah mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga di hari yang keempat ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa menuntaskan ibadah hari ini sampai maghrib nanti, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, gemar berinfak atau suka berinfak, hobi berinfak, tidak merasa berat berinfak, itu juga merupakan salah satu indikator dari orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu dia tidak pelit, tidak medit, tidak koret, tidak bakhil. Apalagi berkaitan dengan kepentingan agama ya. Kepentingan sesama manusia saja tidak boleh pelit, apalagi urusan agama ya. Maka orang yang dermawan, gemar berinfak, itu adalah merupakan indikator dari orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu senantiasa hobi dalam berinfak, baik dilakukan dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kalau dalam keadaan lapang, insya Allah semua orang bisa, gampang, kecil, mudah ya. Orang banyak duit, taruh saja penghasilannya 10 juta, mau ngasih 1 juta nggak berat, ringan dia. Tapi yang paling hebat adalah tatkala dia dalam keadaan sempit, dalam keadaan susah, dalam keadaan menderita, tapi dia juga masih mengeluarkan infak. Taruh saja penghasilannya 1 bulan 1 juta ya, penghasilannya 1 juta, tapi dia berani mengeluarkan 100-200 ribu untuk berinfak. Coba sekarang dipikir oleh kita semua para jemaah, ada orang yang punya penghasilan 10 juta, dia ngeluarin 1 juta. Ada orang yang penghasilannya 1 juta, dia ngeluarin 100-200 ribu. Mana yang lebih hebat? 20 ribu sambil gerutu. Tapi kalau tukang gado-gadonya ikhlas, dia hobi, dia senang mengeluarkan infak, maka itulah kehebatan mereka. Dalam kondisi yang berat, susah pun, dalam kondisi menderita pun, dia mau mengeluarkan infak. Maka orang-orang yang seperti ini mengeluarkan infak merupakan hobi dalam kesehariannya, itu adalah merupakan indikator dari orang-orang yang bertakwa. Nah, puasa ini para jemaah juga mentarbiyah, membiasakan bagaimana seseorang, khususnya umat Islam ini, gemar dan hobi berinfak. Contoh ya, takjil. Dan ini adalah termotivasi kita memberikan makan kepada orang yang sedang berpuasa, termotivasi, setiap orangnya termotivasi. Saya yakin dan saya husnudzon kepada para jamaah semua yang ketika berada di masjid ini, kemudian duduk di masjid untuk menghadapi iftar, menjelang iftar, bukan berarti di rumahnya dia tidak gemar berinfak atau bersedekah. Coba lihat istri kita ketika kita masak kolak, itu tidak mungkin kalau di era bulan Ramadan itu hanya masak kolak ketika hanya untuk keluarga kita. Insya Allah pasti akan dilebihkan. Kenapa? Karena ada niat untuk berbagi-bagi kepada orang. Sebenarnya sederhana para jemaah berinfak itu. Apalagi di bulan suci Ramadan, dengan memberikan makan orang yang sedang berpuasa saja nilainya sama seperti orang yang berpuasa. Ngasih satu orang satu bungkus nasi
kepada orang yang ingin berbuka puasa sama nilainya seperti orang yang berpuasa. Tuh kalau 1 bungkus, kalau 10 bungkus berarti 10 hari kita berpuasa. 30 bungkus selesai kita puasa. Tuh. Ya. Kenapa? Ada nilai. Makanya surah Ali Imran ayat 134 ini dorongan, motivasi buat kita semua orang Islam yang ditempa, ditarbiyah, diproses selama 1 bulan Ramadan ke depan ini untuk menjadi orang yang bertakwa. Salah satunya adalah realisasinya adalah dia gemar dan hobi berinfak. Kalau orang yang sudah hobi berinfak, dia nggak bisa tinggal diam. Ada sesuatu, ada yang kurang ditutupin, ada yang merasa membutuhkan kemudian dipenuhi kebutuhannya, ada orang yang ngeluh ini ngeluh itu, gampang dia kalau dia sudah merasa hobi dan gemar berinfak. Tapi kalau ada orang yang berat berinfak, pelit, medit, koret, bakhil, ada keperluan apapun itu berat, responnya sulit, responnya berat, responnya jauh, ya. Jangankan orang ngeluh, aduh nggak punya duit, ada orang datang ke sini, ya. Walaupun terkadang memang kita bisa jadi hanya bohong-bohongan, pura-pura dan lain-lain. Tapi orang yang hobi berinfak, dia husnudzon saja kepada orang, ya. Taruh saja ada yang datang ke sini ngasih duit, bawa duit, kasih ke pengurus, udah wassalam, ya. Datang ke sini dikasih pengurus, ada kwitansinya, ada buktinya, dia memberikan dana, memberikan sumbangan, selesai. Dia nggak pernah berpikir diapain ya sama pengurus ya, dipakai apa ya sama pengurus. Dia nggak berpikir begitu. Kenapa? Dia dalam hatinya, jiwanya sudah terpatri gemar dan hobi berinfak. Perkara ada penyelewengan, nggak ada penyelewengan, nah itu urusan pribadi. Ya, kita ini tidak boleh mendahulukan suudzonnya terhadap orang, harus mendahulukan husnudzonnya sama orang. Bahwa orang yang diberikan amanah, orang yang diberikan kepercayaan oleh kita, kita datang kepada dia, kemudian kita memberikan infak kita kepada dia, disalurkan melalui dia, itu kita husnudzon saja bahwa itu disalurkan sebaik-baiknya sesuai dengan syariat agama. Ya. Makanya di dalam Al-Quran itu berinfak itu nggak boleh diikutin dengan gerutu. Lagi-lagi infak, ngasih, ya. Apalagi kita dalam pembangunan, semen lagi, hebel lagi. Kapan sih selesainya? Ya, nggak usah ada bahasa seperti itu. Nggak boleh bil mandi wal adha, nggak boleh dengan rasa keluh kesah. Apalagi melontarkan kalimat bahasa yang bisa menyakitkan orang lain, yang bisa menyakitkan, yang membuat orang lain sakit hati, nggak boleh itu. Ya. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullun nasi halka, setiap manusia itu hancur, binasa, ya, nggak punya nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Illal alimun, kecuali orang-orang yang punya ilmu, ya. Kullul alimina halka, setiap orang yang punya ilmu hancur binasa dia, tidak punya nilai di sisi Allah. Illal amilun, kecuali orang-orang yang berbuat, punya ilmu tapi tetap celaka, hancur. Tapi orang yang punya ilmu kemudian dia berbuat dengan ilmunya, itu yang bakalan selamat. Tapi kullul amilina halka, setiap orang yang berbuat itu celaka, rugi dia, hancur dia. Illal mukhlasin, kecuali orang-orang yang ikhlas, mukhlis, ya, ngasih, dia tidak peduli lagi ada urusan ini, ada urusan itu, ya, dia tidak nengok kanan kiri, depan belakang, pokoknya merem aja dia ketika memberi kepada seseorang. Enggak peduli orang itu siapa, yang penting yang jelas itu adalah merupakan infak dari dia yang ditujukan karena Allah Subhanahu wa taala. Apalagi para jemaah, di dalam Al-Qur'an itu Allah Subhanahu wa taala merangsang kita apa?
Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah seperti mereka yang menanam satu biji tumbuh 7 tangkai dan setiap 7 tangkai berbuah 100 buah. 1 dikali 7 sama dengan 7, 7 dikali 100 sama dengan 700. 1 kali berinfak dibalas oleh Allah dengan 700 kebaikan. Kalau kita hitung, ini tadi nih barusan nih Pak Abdul Wahab muter nih, masukin 2.000 rupiah ya. Kalau kali 700 berapa tuh Pak Ipul? 2.000 rupiah kali 700. Hah? 1.400. Itu kalau 2.000. Kalau 5.000. Kalau 10.000. Kalau 100.000. 1 juta. Masya Allah. Panen kebaikan, panen pahala kita orang Islam. Ya, apalagi di bulan suci Ramadan. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, afdalus sadaqah sadaqatu fi Ramadan. Seutama-utamanya sedekah adalah pada bulan suci Ramadan. Cuman sekalipun demikian, kalau ada orang yang datang ke rumah, datang ke kita minta infak, jangan ngomong nanti tunggu Ramadan aja ya. Ada orang lapar datang ke rumah minta-minta supaya bisa dikenyangin. Kata kita nunggu Ramadan aja, keburu mati tuh orang. Ya, kenapa? Prinsipnya seutama-utamanya sedekah berinfak di bulan suci Ramadan. Kenapa Allah mencantumkan para jamaah alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra adalah indikator dari orang yang bertakwa? Karena sifat dan karakter manusia itu pelit, medit, koret, bakhil. Kita contoh nih. Di dompet Bapak para jamaah ada uang 100.000. Ada uang 50.000. Ada uang 20.000. Ada uang 10 ribuan. Ada uang 5 ribuan. Ada uang 2 ribuan. Mana yang diambil dimasukin ke kotak? Hah? Jujur. Mana? Yang kecil, yang 2.000. Udah gitu dicari yang lecek lagi. Ya, dicari yang lecek. Nggak mungkin, kita berat kita mengeluarkan uang yang 100.000. Ya, kalaulah 100.000 terambil, kemudian kita lihat di dompet, 100.000 nggak ada ya. Masuk ke kotak, itu dilihatin dari ujung ke ujung kotak amal itu. Bahkan kalau perlu datangi pengurus minta kembalian. Ya, masukin 100.000, minta kembalian 98.000 rupiah. Kenapa? Karena niatnya, tujuannya cuma ngasih 2.000. Nah, rangsangan Allah ketika kita memasuki di bulan suci Ramadan luar biasa. Untuk berlomba-lomba, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, sama-sama memberikan takjil. Bahkan di hari pertama kita, Masya Allah itu sudah datang 65 bungkus, datang lagi 20, datang lagi sekian, sampai kita tolak. Kenapa? Potensi berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan suci Ramadan ini luar biasa. Karena hakikatnya dalam hadis Rasulullah, sorga itu dibuka lebar-lebar, kemudian neraka itu dikunci rapat-rapat, sehingga potensi kita untuk masuk ke dalam sorga, berbuat kebaikan yang menyebabkan kita masuk ke dalam sorga, termasuk gemar berinfak, hobi berinfak, bersedekah di bulan suci Ramadan ini luas, luar biasa, diperluas, dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di bulan suci Ramadan ini para jamaah, momentum buat kita untuk fastabiqul khairat, baik dalam apapun itu namanya, apakah tenaga, apakah pemikiran, apalagi dana, ya, sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh setiap orang di era sekarang ini, Masya Allah, ya, di mana setiap rumah tangga, keluarga merasakan. Kenapa? Minyak sayur masih mahal. Kalaulah ada, ngantri.